Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya, saudara sekalian, senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi ini kami sungguh bersyukur, kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Dan pagi ini, sebelum kami menjalani setiap aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, sehingga kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Kami mengimani firman-Mu, dan kami setia melakukannya dengan sukacita di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Ester pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 1. Ester pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan, di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Tema renungan kita hari ini adalah doa dan puasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, antara ayat terakhir pasal 4 dan ayat pertama pasal 5 dalam kitab Ester, terdapat peristiwa penting yang terjadi. 3 hari telah berlalu sejak Ester menetapkan hatinya dan mengambil keputusan berani untuk menghadap raja demi memohon keselamatan bagi bangsanya. Selama waktu itu, bisa dibayangkan bagaimana Ester merasa takut memikirkan risiko besar yang akan dihadapinya. Ancaman nyawa karena berani menghadap raja tanpa dipanggil. Namun, di tengah ketakutannya, Ester memilih untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ia mencari perlindungan darinya dan mengajak seluruh orang Yahudi di Susan untuk berpuasa bersama selama 3 hari. Meskipun Alkitab tidak menyebutkan secara eksplisit, kita tahu bahwa puasa mereka pasti disertai dengan doa. Orang Yahudi tidak mungkin berhenti makan tanpa tujuan rohani. Mereka berpuasa karena ingin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Biasanya, puasa dilakukan ketika mereka menghadapi bahaya, hendak mengambil keputusan penting, atau sedang menyadari dosa mereka dan merindukan pemulihan dari Allah. Waktu-waktu seperti itu bukanlah saat untuk bersenang-senang, melainkan saat untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Jam-jam yang biasanya digunakan untuk menyiapkan makanan dan makan bersama, kini dipakai sepenuhnya untuk berserah kepada Tuhan. Namun, penting diingat, puasa bukanlah cara untuk membayar pertolongan Tuhan atau membuat Tuhan merasa wajib menjawab doa kita. Puasa bukanlah bentuk negosiasi dengan Allah. Saat kita berpuasa, itu bukan berarti, lihat, Tuhan, kami sudah tidak makan dan minum, maka Engkau harus menjawab doa kami. Bukan begitu. Puasa adalah bentuk kesungguhan hati kita dalam berdoa. Ketika kita menahan diri dari makanan dan minuman, tubuh akan merasa lemah dan lapar. Namun disitulah hati kita belajar sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Dengan menundukkan kebutuhan jasmani, kita sedang menunjukkan kepada Allah betapa besar kebutuhan rohani
dan pergumulan kita di hadapannya. Ester bersama para pelayannya dan semua orang Yahudi di Susan menggunakan seluruh waktu yang ada untuk menantikan Tuhan. Kata menanti sering digunakan Alkitab untuk menggambarkan sikap berdoa. Sebagaimana Ester akan menanti di hadapan tahta suaminya, demikian pula ia dan bangsanya kini menanti Tuhan di hadapan tahtanya yang kudus. Dalam permohonan mereka kepada Tuhan, mereka mengungkapkan segala ketakutan, kecemasan, dan kesusahan yang mereka rasakan. Memohon agar Tuhan berbelas kasihan dan menolong mereka. Mereka memohon agar Ester diberi keberanian, agar Tuhan melindungi nyawanya dan mengubah hati sang raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah doa dan puasa mereka membawa hasil? Kita akan melihat jawabannya di bagian selanjutnya. Namun dari kisah ini saja, kita sudah melihat bahwa Ester memperoleh keberanian untuk mengambil langkah iman dan menghadap Raja Ahasweros. Ia dikuatkan oleh Tuhan, dan itu sendiri sudah menjadi bukti bahwa permohonan mereka tidak sia-sia. Allah setia kepada janjinya. Setiap orang yang datang kepadanya dengan sungguh-sungguh tidak akan dipermalukan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman. Kiranya Tuhan menolong kami, menguatkan kami, sehingga dalam menjalani hidup yang Tuhan beri, kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja. Sertailah kami sepanjang hari ini, dan dengar kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.